Oke, selamat menonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Putri Regina Oktaviani dari kelas LPLK. Kali ini aku bakalan presentasi tentang ringkasan materi teknologi aplikasi web. Ada yang udah tahu apa itu teknologi aplikasi web? Yang pertama, kita akan masuk ke pengertian teknologi aplikasi web. Aplikasi web adalah suatu aplikasi yang berbentuk klien atau server yang dapat membentuk halaman-halaman web berdasarkan permintaan pemakai. Klien adalah pemakai yang meminta halaman web, sedangkan server adalah penyedia layanan yang melayani permintaan dari pemakai. World Wide Web adalah suatu ruang informasi di internet yang digunakan oleh pengenal global yang disebut dengan mengidentifikasi sumber ragam atau URI untuk mengenali sumber daya guna. World Wide Web berisi informasi pelayanan web dari berbagai seluruh bagian dunia untuk menyediakan informasi dan data yang bisa digunakan bersama. World Wide Web sebagai bagian dari internet mengandung informasi-informasi seperti suara, video, gambar, dan lain-lain. Singkatnya, www adalah sistem untuk mengirim dan menyebarkan data melalui jaringan internet pada skala yang besar di seluruh bagian dunia. Fungsi dan manfaat dari www. World Wide Web ini berfungsi untuk menyediakan data dan informasi apapun dan dari manapun agar dapat diakses orang lain di seluruh bagian dunia. Dengan adanya www di internet dapat memberikan kemudahan dan kecanggihan pengguna internet secara lebih cepat dan mudah. Ada 4 layanan World Wide Web, diantaranya webmail service, search engine, web hosting, dan portal. Beberapa contoh diantaranya adalah yang pertama http://www.google.com. Yang kedua http://facebook.com. Kita akan masuk ke sejarah teknologi aplikasi web atau World Wide Web. World Wide Web secara luas lebih dikenal dengan istilah web. Web pertama kali diperkenalkan pada tahun 1992. Hal ini sebagai hasil usaha pengembangan yang dilakukan oleh CERN di Swiss. Web disusun dari halaman-halaman yang menggunakan teknologi web dan saling berkaitan satu sama lain. Selanjutnya kita akan masuk ke cara kerja web. Yang pertama, pengunjung website mengetikkan alamat yang akan dituju, misalnya http://facebook.com. Yang kedua, melalui jaringan internet, pengunjung bisa menggunakan request alamat seperti http://facebook.com ke register. Yang ketiga, kemudian register memerintahkan DNS server mencari alamat yang di-request. Yang keempat, setelah DNS server menemukan alamat http://facebook.com dan memerintahkan hosting server untuk memberikan file-file yang ada pada halaman website tersebut kepada pengunjung. Yang terakhir, file-file yang diberikan oleh hosting server ini akan ditampilkan dalam bentuk halaman web melalui web browser, misalnya Mozilla, Google Chrome, Satria, dan IE. Selanjutnya kita akan mengenal browser. Browser adalah sebuah software yang fungsinya sebagai wadah atau tempat menampilkan dan melakukan interaksi di dunia maya menggunakan jaringan internet dengan dokumen yang disediakan server web. Adapun macam-macam browser yang bisa kita gunakan untuk menjelajahi internet, yaitu yang pertama, Google Chrome. Google Chrome merupakan browser buatan Google. Pada interface-nya terlihat bahwa Google ingin para penggunanya lebih fokus pada web dan melupakan browser yang digunakan. Ini artinya Google Chrome memiliki tampilan yang lebih mengusik dan nyaman. Yang
Selanjutnya kita akan membahas browser. Browser adalah sebuah software yang berfungsi sebagai wadah atau tempat menampilkan dan melakukan interaksi di dunia maya, menggunakan jaringan internet dengan dokumen yang disediakan server web. Adapun macam-macam yang bisa kita gunakan untuk menjelajahi internet, yaitu yang pertama ada Google Chrome. Google Chrome merupakan browser buatan Google. Pada interface-nya terlihat bahwa Google ingin para penggunanya lebih fokus pada web dan merupakan browser yang digunakan. Ini artinya Google Chrome memiliki tampilan yang tidak mengusik dan nyaman ketika sedang digunakan. Kelebihan lain dari Google Chrome adalah ringan dan gesit, termasuk ketika start pertama kali dan berpindah tab. Desainnya simple dan dinamis, update-nya pun mudah, sistem security-nya juga kuat. Google Chrome menampilkan opsi atau menanamkan opsi Make Application Shortcut. Dengan fitur ini, sebuah aplikasi web seperti Gmail atau Google Reader dapat dijalankan lewat shortcut pada desktop atau start menu, sehingga seperti aplikasi lokal. Adapun kekurangan dari Google Chrome, yang pertama, statis fiturnya kurang banyak, installnya harus online. Chrome tidak menyediakan file masternya, jadi kalau mau menginstal hanya diberi file launchernya saja. Untuk kecepatannya masih dibilang kurang stabil, karena saat mencoba membandingkan dengan Firefox terlihat jauh lebih lama dalam proses coding atau dalam proses loading. Yang kedua ada Komodo Dragon. Komodo Dragon dengan keamanan yang melebihi standar bawaan Google Chrome. Yang pertama ada domain validator hebat yang mampu mendeteksi serta memberikan rekomendasi mengenai situs yang akan dikunjungi. Yang kedua, mampu men-stop cookie dan script mata-mata yang ada pada sebuah situs. Yang ketiga, mampu mencegah terjadinya pelacakan terhadap aktivitas browsing dan histori Anda. Yang keempat, mampu mencegah terjadinya. Yang kedua ada Komodo Dragon, keamanan yang melebihi standar bawaan Google Chrome. Yang pertama ada domain validator hebat yang mampu mendeteksi serta memberikan rekomendasi mengenai situs yang akan dikunjungi. Yang kedua, mampu men-stop cookie dan script mata-mata yang ada pada sebuah situs. Yang ketiga, mampu mencegah terjadinya pelacakan terhadap aktivitas browsing dan histori Anda. Yang keempat, mencegah terjadinya infeksi malware. Yang kelima, adanya integrasi resource DNS Komodo yang menjamin kecepatan akses, anti-blok, dan banyak keuntungan lainnya. Yang keenam, menggunakan sebuah extension yang digunakan Google Chrome. Kekurangan dari Komodo Dragon adalah versi Chrome message-nya yang masih tertinggal jauh dari versi Chrome saat ini. Netscape merupakan salah satu program browser yang digunakan untuk menjelajahi dunia internet. Kelebihan dari Netscape adalah stabil jika digunakan untuk surfing, browsing. Yang ketiga ada Netscape. Netscape merupakan salah satu program browser yang digunakan untuk menjelajahi dunia internet. Kelebihan dari Netscape yaitu stabil jika digunakan untuk surfing, browsing, upload, dan download. Netscape Validator adalah browser web yang menggunakan gagasan bagi browser Mozilla Firefox. Kekurangannya dari Netscape adalah tampilan GUI atau Graphical User Interface kurang bagus atau kasar. Yang ketiga ada Netscape. Netscape merupakan suatu program browser yang digunakan untuk menjelajahi dunia internet. Kelebihan dari Netscape yaitu stabil jika digunakan untuk surfing, browsing, upload, dan download. Netscape Navigator adalah browser web yang
menggunakan gagasan dari browser Mozilla Firefox. Kekurangan dari Netscape yaitu tampilan GUI atau Graphical User Interface kurang bagus atau kasar. SeaMonkey atau lebih lengkapnya dengan Mozilla SeaMonkey adalah suatu internet suite yang merupakan gabungan web browser untuk menjelajahi internet, email client untuk menerima dan mengirim email, new client untuk menerima berita, dan HTML editor untuk menyuting halaman-halaman website yang menggunakan HTML atau Hypertext Markup Language. Kelebihan dari SeaMonkey adalah bisa berguna untuk email dan browser sekaligus. Penerjemahan website yang berbahasa asing seperti Cina, Jepang, Korea, Spanyol, dan lain-lain ke bahasa Inggris yang lebih mudah dimengerti. Dapat memfilter email, spam, ataupun virus. Kelemahan dari SeaMonkey adalah ada beberapa jenis web yang tidak mau dan tidak bisa dibuka. Yang kelima ada Maxton. Maxton awalnya dikenal dengan sebagai MyIE, adalah sebuah browser web gratis untuk Microsoft Windows. Pada Maxton mendukung baik Thread dan WebKit Machine Reader. Kelebihan dari Maxton yaitu mempunyai screen capture untuk membuat screenshot pada web. Pada disebar sebelah kiri. Terus apa? Yang kelima ada Maxton. Maxton awalnya dikenal sebagai MyIE. Adalah sebuah browser web gratis untuk Microsoft Windows. Kelebihan dari Maxton yaitu mempunyai screen capture untuk membuat screenshot pada web. Pada disebar sebelah kiri ada disebar khusus untuk pengguna Facebook. Dengan disebar tersebut kita dapat melihat situs teman kita. Kelebihannya yang lain yaitu ringan, tidak makan banyak resource. Kekurangannya, interface-nya tidak enak dilihat, terasa jadul, dan penerjemahan temanya agak aneh. Selanjutnya kita akan masuk ke pengertian web server. Web server adalah perangkat lunak software dalam server yang berfungsi untuk menerima permintaan request atau halaman web melalui protokol HTTP atau HTTPS dari klien yang lebih dikenal dengan nama browser. Kemudian pengiriman kembali respon hasil permintaan tersebut ke dalam bentuk halaman-halaman web yang pada umumnya berbentuk dokumen HTML. Fungsi web server yaitu fungsi yang pertama adalah fungsi utama dari web Selanjutnya kita akan masuk ke pengertian web server. Apa sih web server itu? Oke, aku bakalan jelasin apa itu web server. Web server adalah perangkat lunak software dalam software yang berfungsi untuk menerima permintaan request berupa halaman web melalui protokol HTTP atau HTTPS yang dari klien lebih dikenal dengan browser. Kemudian mengirimkan kembali respon hasil permintaan tersebut ke dalam bentuk halaman-halaman web yang umumnya dibentuk dengan dokumen HTML. Yang pertama ada Avage. Avage termasuk jenis freeware yang akan menguntungkan Anda. Selain itu, jenis server ini juga lebih mudah diinstal dibandingkan dengan beberapa jenis server yang lain. Avage juga dikenal mampu tetap beroperasi di berbagai platform sistem operasi yang ada sehingga bisa digunakan oleh banyak orang. Untuk mengatur konfigurasi jenis server ini juga cukup mudah, terdapat 4 konfigurasi yang bisa digunakan. Selain itu cukup mudah menambahkan peripheral ke dalam platform web servernya. Yang kedua ada web server latest speed. Jenis server ini mampu meningkatkan platform PHP hingga mencapai 50%, bahkan mampu melebihi performa server Avage hingga 6 kali lebih cepat. Memiliki sistem anti DDoS
mampu melakukan pembatasan terhadap validasi HTTP request, memiliki sistem pencegahan overloading yang baik sehingga akan menguntungkan untuk Anda. Selanjutnya, yang kedua ada HTML Entity Character Lookup. Ada Pinterest.com. Dengan bantuan dan dukungan tools ini, maka seorang web developer akan mudah dalam mendapatkan entitas karakter HTML. Dengan demikian, seorang web developer hanya tinggal menuliskan simbol atau karakter yang digunakan, lalu tools ini akan menampilkan entitas HTML yang ada. Tools yang pertama yaitu Firebug atau Mozilla.org, merupakan salah satu tools yang dikembangkan oleh Firefox sebagai add-on browser, di mana dengan menggunakan salah satu tools ini, seorang web developer dapat melakukan debugging pada HTML, CSS, dan JavaScript di dalam browser. Selanjutnya ada perangkat pengembangan aplikasi web. Perangkat keras diantaranya komputer utama dan komputer kedua. Yang kedua memori tambahan, yang ketiga monitor besar, yang keempat scanner atau kamera digital, yang kelima perangkat mobil atau smartphone. Perangkat lunak diantaranya HTML, JavaScript, Ajax, Java, Joomla, Prima CMS, Prima Comrade. Selanjutnya ada web designer. Tugasnya untuk mendesain tampilan situs web mulai dari pengelolaan gambar, tata letak, warna, dan sebagainya. Di dalam pendandanan situs, seorang web designer harus menguasai yang pertama HTML atau HTML, yang kedua pengelola gambar, yang ketiga animasi, movie atau film. Gaji yang didapat oleh web designer yaitu 1.500.000 sampai 4 juta rupiah. Yang kedua ada web programmer. Jika situs yang akan dibuat mempunyai fasilitas interaksi antara pengunjung dan situs, misalnya menyangkut dalam transaksi, input-output data, dan database, maka seorang web programmer yang akan mengerjakan dengan membuat aplikasi-aplikasi yang bekerja di atas situs web. Penguasaan yang biasanya harus dikuasai pada umumnya web programmer adalah: yang kedua ada web programmer. Jika situs yang akan dibuat mempunyai fasilitas interaksi antara pengunjung dan situs, misalnya menyangkut dengan transaksi, input data atau output data, dan database, maka seorang web programmer lah yang akan mengerjakan dengan membuat aplikasi-aplikasi yang bekerja di atas situs web. Penguasaan yang harus dikuasai oleh web programmer adalah: yang pertama CGI, Perl, PHP, dan lain-lain. Yang kedua ada ASP. Yang ketiga ada JavaScript dan Applet. Gaji yang akan didapat oleh web programmer yaitu 2 juta sampai 5 juta rupiah. Yang keempat ada webmaster. Seorang webmaster adalah seorang yang mengerti akan semua hal, mulai dari desain, program, dan keamanan server, namun tidak terlalu turut mencampuri ke masing-masing divisi. Cukup dengan mempertanggungjawabkan atas jalannya suatu situs web. Penguasaan yang harus dimiliki oleh webmaster yaitu: yang pertama HTML dan HTML, yang kedua CGI, Perl, PHP, Java, ASP, dan MySQL. Yang ketiga penguasaan bermacam OS seperti Yang keempat yaitu webmaster. Webmaster adalah seorang yang mengerti akan kesemua hal, mulai dari desain, program, dan keamanan server, namun tidak turut mencampuri ke masing-masing divisi. Cukup dengan mempertanggungjawabkan atas jalannya suatu situs web. Penguasaan yang harus dimiliki oleh webmaster yaitu: yang pertama HTML, HTML, yang kedua CGI, Perl, PHP, MySQL,
ASP, dan Java. Yang ketiga, penguasaan bermacam OS, operasi sistem. Yang keempat, keamanan server. Yang kelima, jaringan LAN, WAN, intranet. Gaji yang bisa didapat oleh webmaster yaitu 3.500.000 sampai 7 juta rupiah. Terakhir, sekian presentasi teknologi aplikasi web dari saya. Semoga bermanfaat untuk Anda yang menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.